Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 440, ini palsu. Jordan memeluk Victoria erat-erat. Saat itu, dia sangat gelisah dan emosional. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Victoria di sini. Gadis-gadis lain di studio tari juga penasaran tentang hubungan antara Jordan dan Victoria. Bukankah orang ini pacar Jenny? Kok dia memeluk Victoria? Tuhan tahu. Dia mungkin bajingan. Jordan mengabaikan kata-kata gadis-gadis itu dan menatap Victoria dengan gembira, hampir menangis. Dia meraih lengannya dan bertanya, "Victoria, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Kamu bahkan tidak memberitahuku apapun sebelum kamu pergi. Apakah kamu? Tahukah kamu bahwa aku telah mencarimu selama ini? Tahukah kamu betapa aku merindukanmu?" Namun, Victoria tidak segembira Jordan. Sebaliknya, ia menatap Jordan dengan tenang, seolah-olah ia hanyalah orang asing. Melihat betapa kesalnya Jordan, Victoria memutar matanya dengan licik, yang sedikit tidak memiliki jiwa. Dia kemudian berpura-pura berbakti dan berkata kepada Jordan, "Sayang, aku juga sangat merindukanmu." Setelah berkata demikian, dia malah berinisiatif mencium Jordan. Jordan benar-benar merasa jijik sesaat. Hal pertama yang terlintas dalam benaknya adalah Lauren. Ia sudah menikah dengan Lauren yang selama ini selalu setia dan sangat mencintainya. Setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, perasaan Jordan terhadap Lauren menjadi semakin kuat. Namun, Victoria tetaplah wanita yang paling dicintai Jordan. Bahkan, ia tidak pernah lupa bahwa alasan ia menikahi Lauren adalah demi menemukan Victoria. Oleh karena itu, Jordan menutup matanya dan mulai mencium Victoria di depan umum. Semua orang langsung gempar. Ya ampun, Victoria berani sekali. Dia baru berusia 20 tahun dan dia berani sekali mencium pacarnya di depan banyak orang. Apakah dia tidak takut popularitasnya terpengaruh? Perusahaan kami melarang keras artis untuk menjalin hubungan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus merahasiakannya dan mencegah orang lain mengetahuinya. Ya, perusahaan kami punya aturan yang sama. Kak Victoria sangat bersemangat dan jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya. Dia baik padaku dan dia selalu mentraktir kami makanan enak. Kami harus mendukungnya dan tidak mengungkapkan apapun tentang ini. Baiklah. Pada saat ini, Jenny datang, meraih lengan Jordan dan terus menariknya ke belakang. "Jordan, hentikan. Jangan cium jalang ini, dia bukan Victoria yang asli, dia penipu. Dia Victoria palsu." Mendengar itu, Jordan langsung mendorong wanita di depannya. Ia lalu buru-buru menyekap bibirnya dengan tangannya. "Victoria palsu." Jordan sekali lagi menatap wanita di depannya. Dia menemukan bahwa wanita itu memang mirip Victoria pada pandangan pertama, bibir, hidung, bentuk wajah dan sosoknya hampir identik. Namun, wajahnya anehnya tidak alami dan dia memiliki. Jelas telah melakukan operasi plastik. Dalam sekejap, Jordan langsung ingat siapa wanita ini. Kau wanita yang menginap di kamar hotel bersama Arnold Decker. Kau tuan rumah dari klub malam di New York. Jordan langsung teringat apa yang terjadi di New York City di masa lalu. Saat itu, Taiden melihat seorang wanita yang mirip dengan Victoria di KTV dan membawanya ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Wanita itu menjalani operasi plastik agar terlihat hampir mirip dengan Victoria. Wanita ini kemudian diberikan kepada Arnold yang selalu berfantasi tentang mendapatkan Victoria. Setelah itu, foto-foto mereka berdua pun diunggah ke internet. Bahkan, netizen sempat mengira Victoria dan Arnold ada hubungan apa-apa. Jordan tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dilihatnya melakukan operasi plastik. Brengsek. Jordan sangat marah. Tak disangka wanita ini berani mengambil inisiatif untuk menciumnya. Jordan merasa ternoda dan ingin sekali mencuci mulutnya dengan sabun. Ketika Jordan menyebutkan bahwa dia adalah seorang nyonya rumah, wanita yang telah menjalani operasi plastik itu langsung panik. "Dasar, tidak masuk akal. Kau tuan rumah. Kalian semua adalah tuan rumah." Penipu Victoria tampaknya bergaul baik dengan kontestan lainnya sejak dia bergabung dalam kompetisi. Lagi pula, dia dulunya adalah seorang tuan rumah, jadi dia sangat pandai membujuk pria dan wanita. Agak mudah baginya untuk tolong para mahasiswa seni itu. Oleh karena itu, teman-teman dekatnya berani tampil dan berbicara membelanya. "Kau sungguh pria yang tidak berbudaya. Ya, siapa kamu yang berani memanggilnya tuan rumah? Kamu mengira dia orang lain dan bahkan menciumnya. Namun, kamu menolak untuk mengakui bahwa kamu telah memanfaatkannya. Kau memanfaatkannya dengan menciumnya. Pes. Dia akan merasa jijik setelah mencium wanita seperti itu." Jordan tidak punya waktu untuk berdebat dengan gadis-gadis kecil yang tidak dikenalnya itu. Sebaliknya, ia melotot ke arah wanita yang telah menjalani operasi plastik itu. "Siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama Victoria? Kamu melakukan operasi plastik agar terlihat seperti Victoria dan kamu bahkan menggunakan namanya. Kamu sedang mencari kematian.
Segera mundur dari kompetisi. Keluar dari sini. Victoria adalah wanita kesayangan Jordan. Meskipun keberadaannya saat ini tidak diketahui, Jordan tidak akan pernah melihat seseorang memulai debutnya sebagai selebritas dengan menggunakan nama dan penampilannya. Pada saat ini, seorang gadis berdiri di depan penipu Victoria dan berkata, "Siapa kamu yang bisa membuat Victoria mundur dari kompetisi? Kamu pikir kamu siapa?" Jordan menatap gadis cantik itu dan bertanya, "Dan siapa kamu baginya?" Gadis itu menjawab, "Kita berdua bekerja di perusahaan yang sama. Kecuali bos kita menyuruh Victoria mengundurkan diri, dia tidak akan melakukannya. Apa hakmu untuk menuntut itu darinya?" Yang lain segera menimpali. Ya, memangnya dia pikir dia siapa? Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya. Dia mungkin hanya seorang pecundang. Ketika Chelsea melihat gadis-gadis itu bergerombol untuk menginterogasi Jordan, dia langsung datang dan berkata, "Ini adalah Tuan Jordan Stelle, bos J Films dan juga pemilik sebenarnya dari Dreams Entertainment. Bahkan saya bekerja untuknya. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Stelle adalah seorang pecundang." Ada artis Dreams Entertainment yang langsung memandang Jordan dengan pandangan berbeda setelah mendengar kata-kata itu. Ya Tuhan, dia juga yang memimpin Dreams Entertainment. Dia sudah menjadi presiden perusahaan hiburan di usia yang masih sangat muda. Luar biasa. Memangnya kenapa kalau dia yang bertanggung jawab atas Dreams Entertainment? Victoria tidak masuk dalam Dreams Entertainment. Benar sekali, Victoria dari Watermelon Entertainment, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa dia yang bisa menyuruhnya mundur? Bahkan Dave berkata kepada Jordan, "Tuan Stelle, kami telah selesai syuting episode pertama program ini, jadi tidaklah tepat untuk membuat seorang peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat ini." Jordan berkata dingin, "Memangnya kenapa? Tidak bisakah kau hapus saja semua bagian tubuhnya?" Namun Dave merasa bagian Victoria cukup bagus dan tidak ingin menghapusnya. Oleh karena itu, ia berkata, "Tuan Stelle, bahkan jika kami bersedia menghapus bagian-bagian itu, saya khawatir pemilik perusahaan Victoria tidak akan menyetujuinya." Jordan menatap Chelsea dan bertanya, "Siapa pemilik Watermelon Entertainment?" Chelsea berkata, "Watermelon Entertainment adalah perusahaan yang baru berdiri. Saya belum bertemu dengan bosnya, tetapi saya akan bertanya kepada Anda." Setelah itu, Chelsea menelepon seorang teman untuk bertanya tentang perusahaan itu. Tak lama kemudian, Chelsea melapor kepada Jordan, "Tuan Stelle, kami menemukan bahwa Watermelon Entertainment dimiliki oleh Tuan Thomas, tetapi dia bukanlah pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya dari perusahaan ini adalah Tuan Thomas. Perusahaan itu adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston."